Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ma'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, berkah, dan rizki, sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga kita dan bisa menghirup udara sampai hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melepaskan kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang zikir akal atau zikir al-aql. Imam Al-Sadiq alaihissalam berkata, zikir akal itu pengagungan atau at-ta'zim dan malu atau al-haya. Agaknya maksud akal di dalam hadis ini bukanlah sekedar akal rasional, namun akal kearifan. Di dalam sebuah hadis lainnya, Imam Ali alaihissalam berkata, perumpamaan akal di dalam hati atau al-qalbu adalah seperti lampu di tengah-tengah sebuah rumah. Akal yang berada dalam hati hanya bisa bercahaya dan menyinari alam syuhud dan alam maknawi. Jika digosok dan dipoles, tazakur dan tafakur, cahaya akal ini akan menyingkap tabir-tabir kegelapan yang menutupi diri sang pejalan ruhani dari al-haq, sehingga ia dapat menyaksikan keagungan al-jalalnya dan keindahan al-jamalnya, dan terpancarlah rasa pegangungan takzim kepadanya. Sebiji mata yang melihat lebih baik ketimbang ratusan tongkat orang buta. Mata dapat membedakan permata dari kerikil. Rumi Masnawi. Zikir ma'rifat. Imam Al-Sadiq alaihissalam mengatakan, zikir ma'rifat itu penyerahan diri at-taslim dan rela ar-ridha. Zikir ini lebih tinggi dari zikir akal. Setelah tasakur dan tafakur, muncullah ma'rifat. Ma'rifat kepadanya inilah yang membuatnya terdorong untuk berserah diri secara total
atau taslim, dan rela atas segala tindakan dan keputusannya. Atas dirinya, Imam Al-Shadiq alaihissalam berkata, sesungguhnya manusia yang paling mengenal Allah adalah mereka yang ridha akan qada atau ketentuan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang sikap ridha dengan ketentuan qadlaku, dan melalui penyikapan dirinya di dalam pancaran cahaya, dia menunjukkan keterbatasan kemampuan atau penglihatan mata serta kekuatan rasional, menjadikannya melampaui kekuatan dan penglihatan mata. Jadi, segala sesuatu memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan esensi. Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah kedua.